Ya, kembali lagi bersama saya Adimas Alifian di channel YouTube Berpikir Merdeka. Saat ini kita sedang berada di bulan Agustus, bulan yang penuh dengan nuansa nasionalisme, di mana 76 tahun silam bangsa kita berstatus memproklamasikan kepada seluruh dunia kita sudah merdeka, bebas dari penjajahan, dan juga berdaulat penuh untuk mengatur rumah tangga pemerintahan sendiri, dan juga diakui seluruh dunia secara de facto maupun secara de jure. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas diskusi obrolan santai yang bertemakan hakikat sebuah kemerdekaan. Masih bersama dengan sahabat saya, teman saya, yaitu Hanif, dan salah satu narasumber kita yang kebetulan dia adalah seorang mahasiswa yang mengambil jurusan ilmu sejarah murni di Universitas 11 Maret Surakarta. Dan nantinya akan memberikan kita cerita-cerita sudut pandang tentang sejarah berdirinya bangsa ini. Dia bernama Ridwan Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Mas Hanif? Alhamdulillah, saya baik. Bagaimana dengan Mas Ridwan? Oke, alhamdulillah saat ini saya dalam keadaan yang sangat luar biasa, dan akhirnya yang patut disyukur itu ini ya, aku bisa bertemu dengan kalian. Wah ya, alhamdulillah rabbil alamin. Kita akan ngobrol santai saja ya, Wan. Ridwan ini adalah teman SMA-nya Dewi juga ya, Nip ya. Benar. Dulu satu kelas, tapi sekarang kita harus pisah kampus. Ya. Ngaku-ngaku, padahal aku pertukaran pelajar. Oh iya. Pertukaran pelajar tapi 3 tahun. Iya, 3 tahun. Iya. Daftar pertama di SMA 3 Sukoharjo. Kemudian kelempar ya ke SMA 2 Sukoharjo. Buangan dong, Iwan. Tetapi di SMA 2 Sukoharjo itu aku bisa menemukan jati diriku sendiri. Itu yang menjadi poin plus dan patut digarisbawahi gitu. Ada sebuah hikmah ternyata ya. Iya. Oke, Wan, saya akan masuk dengan pertanyaan sederhana mungkin. Masih betah mempelajari masa lalu? Waduh, berat ya. Loh, sejarah itu kan masa lalu toh, Nip. Masa lalu. Iya, masa lalu. Gimana? Sampai semester 5 kan ini? Oke, alhamdulillah semester 5 ya. Udah 2 tahun ya semenjak lulus dari SMA ya, kurang lebih. Dan kalau soal tentang masa lalu ya, itu kan juga soal waktu, dan masa lalu itu juga merupakan rangkaian bagian dari sejarah gitu ya. Dan ya, masa lalu itu adalah sebuah komponen utama ketika mahasiswa sejarah ya melakukan sebuah kajian ataupun sebuah riset kayak gitu. Iya, kayak gitu sih. Dan masa lalu itu konteksnya sangat luas ya. Bisa jadi 1 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, bahkan 1 detik yang lalu itu sudah dihitung masa lalu. Masa gitu. lalu. Iya, masa lalu. Berarti dari respon yang kamu berikan isih betah berarti. Oh, masih betah dong. Walaupun dulu Kadang ada juga masa lalu yang menyakitkan ya. iya. Jangan dibahas itu. Tapi harus tetap kita kaji, tetap kita bahas supaya memberikan kita kebijaksanaan di masa depan. Itu harus karena kan sejarah itu kan sebagai sebagai pijakan, referensi untuk membuat kebijakan di masa depan seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu melupakan sejarah lah. Gitu. Kalau kata gini, Wan. Mungkin ya kita dulu ambil IPS, sama-sama IPS ya. Iya. Tapi karena sekarang kan saya kuliah di yang basicnya adalah keagamaan. Begitu juga dengan Hanif yang basicnya juga pendidikan. Mungkin sedikit agak lupa atau memang tidak ingat aja gitu. Ya, bedanya apa, Ding? Lupa kalau tidak ingat ya. Mengenai peristiwa sejarah itu. Apakah segala peristiwa yang kita alami di masa lalu itu disebut dengan peristiwa yang bersejarah, atau mungkin ada kriteria-kriteria khusus sehingga peristiwa itu disebut dengan peristiwa yang bersejarah?
kita bicarakan mendasar dulu. Pengertian sejarah itu sebenarnya gimana tuh? Oke, baik. Langsung saya jawab ya. Langsung aneh jawab nih. Oke. Oke. Alhamdulillah selama 2 tahun 5 semester ini ya, terutama saya sebagai mahasiswa ilmu sejarah itu banyak sekali kosakata yang saya pelajari di dalam sejarah itu sendiri gitu. Oke. Sejarah itu kalau secara umum ya, itu didefinisikan sebagai sesuatu hal yang menjadi rekonstruksi masa lalu. Itu yang dinamakan sejarah. Dan di dalam sejarah itu terdapat banyak sekali komponen di dalamnya. Seperti komponen waktu, kemudian ada komponen tempat, kemudian ada peristiwanya. Dan satu hal yang menjadi perhatian juga gitu, yaitu adalah sejarah itu harus punya keunikan gitu. Keunikan. Iya, bayangkan saja misalkan ya, masing-masing dari kita itu punya sejarah masing-masing. Ya, Tapi kalau kita hanya berbicara tentang makan, tentang mandi, apa keunikannya? Karena kan semua orang mengalami hal itu. Kecuali kalau kamu pernah mandi di pernah Bengawan Solo. Iya, pernah mandi Bengawan Solo, terus kemudian mau dimakan buaya. Nah, itu hal yang unik, itu bisa dijadikan sejarah. Tapi nanti masuknya autobiografi gitu atau penulisan sejarah pribadi. Nah, seperti itu. Itu yang mungkin secara singkat ya. Tapi perlu dikoreksi satu hal. Apa itu? Bengawan Solo tidak ada buayanya. Wow. Ya, mungkin nanti nggak tahu ya 10 tahun ke depan. Ada yang lepas buaya. Ada yang lepas buaya. Ada loh buaya di Bengawan Solo. Di mana? Itu buaya lanang. Iya. Wih, buaya beda konteks nih itu. Itu buayanya buaya darah dong. Iya, padahal harusnya sendiri juga buaya. Iya sih. Ya. Aku dong berarti. Setuju saya. Berarti poinnya saya dapatkan itu harus ada sesuatu yang unik dan itu khas ya, tidak bermakna gitu ya Wan ya. Iya, harus punya peristiwa itu makna. bermakna dan unik sehingga tidak dikatakan segala yang kita alami itu bernilai bersejarah ya. Iya, pasti. Dan itu kan syarat menjadi sejarah itu bisa dikatakan ilmiah gitu. Dan dan juga didukung dengan fakta-fakta empiris juga gitu. Oke. Seperti itu. Berarti peristiwa 17 Agustus 1945 itu adalah peristiwa yang bersejarah. Iya, karena pasti itu unik dan juga sangat luar biasa sekali kan. Itu peralihan status dari kita dijajah menuju ke kemerdekaan. Mungkin itu ya Wan ya. Iya, Tapi saya mau masuk di kalimat penjajahan dan kemerdekaan. Nah, kalau menurut dari teman-teman sejarah ini, apakah faktor yang mungkin menyebabkan Belanda itu kok jajah kita gitu loh Wan? Atau karena ada buayanya tadi? Astagfirullah. Enggak itu tuh intermezzo. Kayak yang Belandaran ya buaya. Lah ya itu apa man? Kan yang selama ini kita tahu kan karena faktor rempah-rempah dan lain sebagainya. Mungkin ada satu yang belum kita atau belum masyarakat ketahui secara umum. Mungkin ada faktor lain. Kenapa kok Belanda bukan memilih ya? Seakan-akan random terus Indonesia aja yang saya jajah gitu loh. Gitu. Oke. Gimana? Oke, baik. Dari literatur yang saya baca ya, mungkin banyak hal yang diceritakan itu bahwasannya tujuan Belanda itu datang ke Indonesia karena mencari rempah-rempah, karena pada waktu itu di Konstantinopel kan direbut oleh Turki Utsmani ya, dan akhirnya hal itu melatar belakangi 3G ya, Gold, Glory, Gospel, dan akhirnya usaha untuk Belanda itu memperkaya diri dan juga untuk bangsa Barat ya terutama ya, bangsa Barat itu berusaha untuk mungkin cari bahan-bahan penghangat ya, karena di Eropa kan kita kenal dengan 4 musim dan salah satu musimnya adalah musim dingin, sehingga musim dingin di sana itu sangat mencekam. Dan akhirnya dari situ bangsa Barat ya termasuk Belanda itu mencari solusi untuk di mana rempah-rempah itu berasal. Tapi itu hanya salah satu bukti, dan ada bukti-bukti yang lain ya tentang mengapa kok bangsa Barat itu melakukan penjajahan kepada bangsa Timur. Nah, ternyata hal ini, kasus ini tuh tidak dibahas secara mendetail ketika kita duduk di bangku SMP maupun SMA. Nah, ketika ini ya, terutama bangsa Barat ya, bangsa Barat kan terkenal dengan teknologi yang maju, terutama pada masa Renaissance. Nah, itu kan juga masa peralihan industri ya. Nah, ya termasuk industri juga. Itu kan ilmu diangkat setinggi-tingginya, dan bahkan
derajat Tuhan sendiri juga malah diturunkan pada waktu itu. Karena sains itu dipuja seperti dewa lah pada waktu itu. Dan akhirnya menghasilkan teknologi yang maju dan itu memunculkan peradaban yang lebih tinggi daripada bangsa timur. Dan akhirnya muncul keinginan untuk melakukan kolonialisasi dan juga imperialisasi kepada bangsa timur gitu. Karena bangsa timur itu ini tidak maju dalam segala bidang, bahkan dikatakan seperti itu. Wah, ini ilmu baru ini. Ya, gitu. Pengetahuan baru bagi kita ya, dan tentunya bagi para pendengar dimanapun berada. Saya juga pernah mendengar bahwa zaman-zaman dahulu itu para ilmuwan dibiayai untuk melakukan penelitian-penelitian tersebut. Itu gimana, Mas? Oh iya, itu ya. Kalau itu hubungannya dengan reformasi gereja namanya. Dan itu awal percikan Renaissance. Itu saya pelajari dari awalnya itu kota Florence. Kota Florence itu berada di kota Italia. Di situ banyak sekali seniman-seniman yang akhirnya dikumpulkan oleh para pengusaha untuk dibiayai dan kemudian pemikirannya itu terus untuk dikembangkan gitu. Bahkan sampai keturunan-keturunannya itu dikembangkan secara terus-menerus. Dan akhirnya pada satu momentum yang pas ketika rakyat sudah tidak percaya dengan gereja, maka dari kota Florence itu berkibar dengan adanya revolusi dan yang akhirnya dinamakan Renaissance itu. Dan kemudian revolusi ini sangat membawa dampak pengaruh dalam bidang ilmu pengetahuan terutama karena pada waktu itu ilmu pengetahuan hanya dimiliki atau dipelajari oleh kalangan pendeta ataupun pemuja gereja ya, terutama itulah. Dan rakyat biasa itu harus dipaksa untuk mempelajari dalam bidang religi aja gitu. Tidak boleh untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Bahkan banyak sekali ilmuwan pada waktu itu ditangkap, dipenjara gitu. Bahkan kita tahu kayak Voltaire, terus kemudian dengan penemu teorias politika ada John Locke, terus Montesquieu itu dulu juga pernah dipenjara karena adanya reformasi gereja tersebut. Itu tadi. Iya. Jadi kalau saya menggarisbawahi poinnya mungkin gini ya, perasaan paling unggul itu yang membuat harus sepertinya aku yang pantas untuk menguasai dunia, sehingga dia menyebar ke seluruh dunia dan melakukan kolonialisme dan imperialisme itu. Iya, benar banget. Terus saya mau masuk ini lagi, ketika bangsa Eropa baik ada banyak kan Portugis, Inggris dan juga Belanda gitu tapi kan. Tetap satu benua di Eropa itu. Itu datang ke kita. Sebenarnya kondisi kita pada saat itu gimana, Wan? Apa memang belum ada kesepakatan untuk menjadi satu bangsa atau memang kita sudah ada rasa di mana kita ini satu bangsa terus mereka datang untuk membubarkan itu atau memang kita itu belum jadi satu gitu. Oke, kalau kita melihat Nusantara pada waktu dulu ya, dulu kan namanya Nusantara ya dalam bahasa kita dan itu dalam bahasa Sanskerta juga. Dulu itu kita kan kenal dengan sistem kerajaan ya, dan kerajaan pada waktu bangsa Barat ketika datang di Indonesia itu sudah memasuki zaman Islam gitu. Dan kalau kita kilas balik tentang periodisasi pembabakan sejarah tentang bagaimana kita melihat sejarah Indonesia itu ada 4 hal gitu. Ada masa praksara, kemudian ada Indonesia kuno, kemudian ada zaman Hindu-Buddha, terus kemudian ada zaman modernisasi yang ditandai dengan masuknya Islam ke Nusantara gitu. Dan ketika kondisi pada waktu itu ya, kalau dalam segi ekonomi masyarakat sangat makmur karena kita dikenal sebagai bangsa yang bercorak agraris dan juga bercorak maritim, sehingga dari segi pertanian dan hasil kelautan kita sangat kaya gitu. Terus kemudian kalau dari segi politik kita masih mewarisi yaitu pemerintahan dalam segi kerajaan. Ya dalam bentuk kerajaan. Dan ketika Belanda datang sekitar tahun 1596 dengan Cornelis de Houtman datang di Banten ya. Ketika datang di Banten itu juga ada peristiwa unik sebenarnya. Datang karena dia juga dengan tampak karang dan menunjukkan gelagat yang tidak mengenakan kepada masyarakat Banten pada waktu itu. Akhirnya diusir. Lunga kono. Wong kue tamu kok kemaki nah, gitu ya tamu kok Banten bisa bahasa Jawa ya. Kan contoh di bahasa kita seperti itu gitu. Kita seperti itulah. Saya cuma bercanda. Jadi gini, Wan.
Intinya keadaan kita waktu itu sebenarnya dalam keadaan yang makmur ya. Iya. Hanya saja sistemnya kerajaan. Jadi belum ada semangat maksudnya belum ada kesadaran untuk jadi satu ya. Ya belum karena Oke. pada waktu itu masih ini ya masyarakat masih memikirkan dirinya sendiri, bisa dikatakan seperti itu. Belum ada untuk Istana apa sentris ya? Iya, belum ada untuk bermaksud integritas ataupun menuju ke persatuan, itu belum ada sama sekali. Karena Terus tadi masih terpisah oleh kerajaan-kerajaan tadi. Iya, terus akhirnya mereka datang, mereka para Eropa itu datang dan melihat peluang karena mereka belum bersatu itu ya, Mas. Iya, langsung wadidaw, masuk aja itu dimanfaatkan Iya segala sih. potensi yang dengan ada. dengan salah satu juga Divide et Impera, politik adu Iya. domba dan lain sebagainya itu ya. Iya. Terus periodisasi kapan kok kita sadar kita harus bersatu? Oke, sebenarnya munculnya persatuan itu baru muncul di abad ke awal 20 gitu. Pada tahun 1928 ketika Sumpah Pemuda itu diikrarkan. Itu baru muncul persatuan karena sebelum-sebelumnya itu mungkin mungkin yang menjadi cikal bakal munculnya persatuan itu terbentuknya jongjong di tiap daerah gitu. Jongjong itu Jongjong pemuda-pemuda. itu iya pemuda-pemuda perkumpulan pemuda lah yang menginginkan kemerdekaan lah, arahnya seperti itu. Dan kemudian dari jongjong ini berkumpul di satu tempat, kemudian ada Kongres Sumpah Pemuda pertama, terus kemudian juga ada Kongres Sumpah Pemuda yang kedua yang kita kenal hasilnya itu sebagai ini ya, Kami Putra dan Putri Indonesia. Ada 3 kalimat itu. Seperti itu baru muncul persatuan ya. Karena sebelum-sebelumnya itu perjuangan bangsa Indonesia itu masih bersifat kedaerahan gitu. Jadi ketika Belanda dari pertama kali mereka para orang Eropa itu masuk sampai kesadaran merdeka itu cukup lama rentang waktunya. Ya? Iya, sangat lama sekali gitu. Oke. Dan kalau misalkan ini ya, kan kita diberikan pengetahuan oleh sekolah bahwasanya kita dijajah 350 tahun kan. Dan itu berdasarkan hitungan ketika Cornelis de Houtman itu datang ke Indonesia. Padahal itu sebenarnya adalah hitungan yang salah gitu. Sebenarnya hitungannya salah. Adalah hitungan yang salah karena Tadi diusir tadi ya. Jadi belum terhitung penjajah. Iya, soalnya bayangkan kayak gini ya. Belanda datang, itu apakah sudah punya keinginan untuk menjajah gitu kan? Tidak seperti Mesti itu. ya tengok-tengok situasi ya. Iya. Survei. Survei sih, benar. Observasi. Karena Belanda juga itu kan nyari rempah-rempah karena Turkesmani tadi kan pemasok awalnya kan tadi Turkesmani tadi tidak Bentar. dapat, Ini- terus pindah ke Indonesia. Ini berarti ini pengetahuan baru berarti. Iya no. Terus berapa tahun sebetulnya kita dijajah gitu loh? Nah, kalau memang- tahun itu relatif ya. Oh, relatif. Belum berarti di teman-teman sejarah belum ada teori mutlak. Oke, mungkin kita ini ya, mungkin cuman kita membedah kalimat tersebut ya. Iya. Ada kalimat Indonesia dijajah 350 tahun. Ada 3 diksi kata yang mungkin menjadi garis bawah Indonesia sama 350 tahun gitu. Yang pertama, apakah benar Indonesia itu dijajah selama 350 tahun? Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, penggunaan kata Indonesia itu sebenarnya salah karena pada waktu itu Nusantara. bernama Hindia Belanda. Oh, bernama Hindia Nah, Belanda. ketika Belanda masuk itu bernama Hindia Belanda gitu. Seperti itu. Kalau Nusantara kan memang sebutan ketika di zaman kerajaan. Nah, Berarti gitu. berarti ini pembenahan diksi sebenarnya. Pembenahan diksi dan ini sebenarnya apa ya, kalau mahasiswa ilmu sejarah sendiri itu juga mempersoalkan karena kita harus bersikap kritis walaupun ada satu kata yang Kesalahan tadi. Berarti kalau sudah Indonesia itu udah nggak dijajah. yang Indonesia udah merdeka. Udah merdeka. Udah Iya. deklarasikan Berarti untuk harusnya kemerdekaan. Hindia Belanda dijajah 350 tahun gitu ya. Nah, seperti itu juga bisa. Oke, Dan oke. kalau misalkan ini ya kalimat Indonesia dijajah 350 tahun itu melukai saudara-saudara kita yang ada di Aceh, yang ada di Bali. Karena apa? Karena selama rentang ketika awal Belanda datang ke Indonesia, kemudian sampai tahun 1906 itu baru bisa menjajah Aceh pada tahun 1906 gitu. Berarti 350 itu tidak serta-merta menyeluruh. Iya. Ada beberapa daerah yang sebenarnya Iya. itu bebas. Iya, benar Belum ada sekali. penjajahan. Belum ada. Karena gitu Belanda belum sampai ke sektor-sektor tadi. Iya, karena Wah, Indonesia kan wah. kalau bicara Indonesia kan dalam konteks luas kan. Iya, Tapi iya. beberapa di daerah di dalamnya itu masih belum dikuasai oleh Belanda. Belanda, gitu. Oke.
Seperti Berarti itu. klaim itu tidak sepenuhnya menyeluruh ya. Iya. Terus mau ya, itu kan kalimat diksi pertama yang Hindia Belanda. Terus yang 350 tahun persoalannya apa tadi? Persoalannya itu kan masalah tahun ya terutama. Nah itu yang menjadi perdebatan. Apakah hitungan penjajahan itu dimulai ketika Cornelis de Houtman, manusia pertama Belanda itu datang ke Indonesia, ataukah terbentuknya VOC pada tahun 1609, atau mulai dari dibentuknya pemerintah Hindia Belanda yang itu dibentuk pada tahun 1800-an gitu, ketika pasca bubarnya VOC gitu. Jadi masih banyak perdebatan lah di kalangan sejarawan gitu. Yang pasti seperti itulah. Jadi wah ini menjadi sebuah diskusi yang menarik ya. Karena ini kita kembali mengulas sesuatu yang sudah tertanam di benak kita selama ini. Iya. Gitu. Bahwa kita dulu dijajah selama 3,5 abad. Iya. Ternyata di teman-teman sejarah ini menjadi sebuah kritisisasi gitu loh. Mm-mm. Belum tentu selama 3,5 abad gitu loh. Iya belum. Dihitung dari mananya dulu gitu loh. Iya. Iso wae dulu di Surakarta tidak selama itu juga gitu ya, Bang. Iya. Oke. Seperti itu. Jadi, menarik sekali. Iya, karena kan kalau kita mahasiswa sejarah sendiri ya dibekali dengan namanya metodologi sejarah. Bahwasanya ketika kita melihat peristiwa sejarah itu harus benar-benar sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian juga ada historiografi ataupun penulisan sejarah yang sesuai gitu. Seperti itu sih. Oke. Terus sekarang saya mau masuk ke kemerdekaan ya. Setelah kita dijajah, meskipun belum ada kemutlakan berapa tahun, tapi kemutlakannya adalah kita sepakat di Sumpah Pemuda itu membentuk sebuah kesadaran akan nasionalisme. Gitu. Iya. Terus puncak kemerdekaan kita adalah kemerdekaan adalah tanggal 17 Agustus 1945. Berarti penjajahan itu tidak melulu membuat efek negatif dong. Karena dari penjajahan itu, dari kedatangannya para londo-londo itu, itu mereka menghasilkan percikan nasionalisme bagi kita. Gitu gimana, Bang? Oke. Mungkin kita bedah ini ya, nasionalisme sendiri ya. Akar nasionalisme itu dari mana gitu. Oke. Nah, kalau dari diskusi yang saya jalankan sama teman-teman saya gitu, ketika kita berada di lingkaran kampus gitu. Nah, ketika kita membedah akar dari paham-paham di dunia, yang salah satunya itu menghasilkan akar nasionalisme, ternyata ibu dari paham itu namanya humanisasi gitu, atau prinsip kemanusiaan yang awalnya itu masih dalam bentuk murni ya gitu. Kemudian dari humanisasi itu sendiri itu lahir beberapa paham, yaitu menjadi paham liberasi, terus kemudian juga ada paham nasionalisme, kemudian ada romantisme di situ. Nah, dari 3 paham ini kemudian terus berkembang liberalisme menjadi paham kapitalisme, kemudian dari proses liberalisme itu muncul persaingan baru, yaitu adalah paham komunisme kayak gitu. Dan akhirnya itu ujung-ujungnya adalah nasionalisme. Yang nasionalisme ini sangat berkembang itu pada era awal abad ke-20 ketika tercetusnya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia yang kedua gitu. Nah, kalau nasionalisme sendiri juga sebenarnya ada 2 perspektif ya, bisa positif, bisa negatif gitu. Kalau negatif mungkin kita bisa lihat bagaimana Jerman menjunjung nasionalisme yang tinggi sehingga menghasilkan paham yang baru, yaitu fasis gitu. Nah, itu kan bumbunya adalah nasionalisme, tapi yang secara overdosis gitu. Dan nasionalisme sendiri kan awalnya dari barat kan, kemudian dibawa oleh beberapa pelajar Indonesia yang bersekolah di sana, yang studi di Belanda mungkin ataupun di Eropa, kemudian memperkenalkannya di Indonesia dan membentuk perhimpunan gitu, perhimpunan Indonesia yang akhirnya membawa satu tonggak baru dalam menuju kemerdekaan. Oke. Kalau soal Calvinisme gimana, Mas? Apa kuwi Calvinisme? Ya ki mau saus ning panganan kuwi. Enggak dong. Enak gue. Biasanya aku neng mie ayam. Kalau Calvinisme kan yang inilah sebuah bentuk paham baru intinya. Iya. Intinya kalau paham-paham baru itu dan berkembang itu di awal abad ke-20 gitu. Karena banyak sekali ya. Paham itu kan berasal dari pemikiran. Nah, ketika banyak sekali orang-orang yang berpendidikan, dan juga berpikir gitu. Terus kemudian dia melihat suatu permasalahan di masyarakat,
Kemudian dia ini ingin mencurahkan pemikirannya berdasarkan pengamatannya dan akhirnya lahirlah paham-paham tersebut gitu. Terus Chaosianisme itu tadi apa? Opo nek ngomong apa? Ya iku mau, ya iku sing dilakuke Korea tentang wong yang ngunggul-ngunggulke ras dhewe terus ngelek-ngelek ras liya ngono. Oh. Ya, Oke. kan oke, Korea oke. kan saiki ngono kuwi. Au. Wow. Joget-joget nang Korea. Waduh. Plastik no. Army. Ojo. Udeni. Kalau masalah penjajahan itu berarti gini, berarti nasionalisme itu bukan hanya dibumbui karena penjajahan ya, tapi juga kita juga sekolah mendapatkan ilmu terus kita sadar ini kita harus jadi satu nih, kesederhanaannya seperti itu ya. Iya. Oke. Terus berarti penjajahan itu mutlak suatu keburukan. Kalau bagi teman-teman sejarah gimana? Kalau bagi teman-teman sejarah, yang namanya penjajahan kan masuk dalam konteks negatif ya. Masuk dalam rumpun kata negatif. Jadi kalau menurut saya penjajahan itu adalah hal yang sangat negatif dan itu mutlak keburukan gitu. Oke. Karena kan kita juga punya dasar di pembukaan Undang-Undang Dasar kan bahwasanya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jadi di sini kita tidak ada toleransi dalam kata penjajahan. Penjajahan ya. Oke. Gitu. Jadi kesadaran itu muncul juga karena faktor kita sendiri pemuda-pemuda pada saat itu meletik logikanya, meletik pemikirannya sehingga dia harus bersekolah dan dia menyatukan perasaan nasionalisme itu. Iya, benar banget. Bukan hanya karena faktor dijajah terus kita ketakutan terus jadi satu, bukan karena itu ya, Wan. Iya, bukan karena itu. Terus kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Apa menurut dari teman-teman sejarah seberapa luar biasanya tanggal 17 Agustus 45 ini kemerdekaan kita 76 tahun silam ini. Wah, sangat luar biasa sekali, Mas. Ya, diantaranya warga desa saya jadi ngecat jalan gitu. Terus kemudian masang bola-bola. Itu pengaruh tanggal 17 Agustus. Betul. Oke. Tapi tidak ada tirakatan. Karena PPKM. Diperpanjang lagi ya. Aduh. Ini pemerintah. Gimana, Man? Apa ketika terdengar tanggal 17 Agustus, apa mungkin kalimat, mungkin statement yang keluar dari teman-teman sejarah betapa luar biasanya tanggal itu dan betapa maknawinya peristiwa itu gitu. Oke, baik. 17 Agustus itu banyak sekali mengandung berbagai macam makna dan mungkin menjadi salah satu tanggal sakral di Indonesia ya. Oke. 17 Agustus itu adalah momen awal dari perjuangan bangsa Indonesia. Justru momen awal Karena kita pada waktu itu baru membentuk sebuah negara dan kita masih bingung nanti negara itu mau diarahkan kemana gitu. Jadi bisa dikatakan awal perjuangan bangsa Indonesia dan juga puncak perjuangan dari para pahlawan-pahlawan pendahulu gitu. Kemudian 17 Agustus itu kalau secara hukum ya, itu secara de facto ataupun secara kenyataan proklamasi pertama kali dikumandangkan gitu. Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Itu di rumah kediaman Soekarno. Oke. Kemudian 17 Agustus juga menjadi sebuah momentum ya. Momentum perayaan bagi bangsa Indonesia. Momentum perayaan yang akhirnya kita tuh benar-benar menjadi manusia merdeka pada waktu itu. Karena dengan dikumandangkannya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, kemudian semangat persatuan, semangat nasionalisme itu berkorban di tiap-tiap daerah gitu. Berkorbar gitu. Ya, berkorbar di tiap-tiap daerah. Sehingga di situ tuh langsung masyarakat Indonesia langsung menjadikan tanggal 17 Agustus itu sebagai titik awal gitu, sebagai perubahan bangsa. Seperti itu. Wah, tetapi ada perspektif yang lain, mungkin dari Belanda ya. Karena Belanda itu mengakui kemerdekaan Indonesia itu pada tahun 1949. Lebih tepatnya Desember 1949 dari hasil konferensi meja bundar setelah agresi militer Belanda 2 itu, Mas. Iya, karena kan Belanda juga tidak mau mengakui Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus karena pada waktu itu sedang terjadi peralihan kekuasaan. Sayang.
Iya. Kok cek sayang piye to? Belanda cek sayang Oh, no. sama kita. Oh, Belanda sayang. sayang. Lah mau ngecelke ya piye? Sayang kok diagresi. Wadidaw. Nah, iki kaya kadene dhewe kuwi nek Iya. cinta ora jalan lewat dukun ya kan. Ngono iki mau. Tapi mereka tidak pakai dukun. Mereka pakai rudal. Ayo kan agresi mau. Cinta ditolak, roda bertindak. Bertindak. Iya. Gitu. Oke. Jadi itu adalah sebuah pemaknaan dari teman-teman sejarah bahwa betapa luar biasanya tanggal 17 itu, tanggal sakral itu ya. Tanggal sakral. Salah satu tanggal sakral di Indonesia, dan itu merupakan tadi kalimat yang cukup keren menurut saya. Merupakan puncak dari kemerdekaan para pahlawan dan perjuangan awal bagi para pendiri bangsa. Iya. Itu keren sekali. Terus saya lanjut lagi, saya mau masuk ke era sekarang ini. Kita harus relevansikan di zaman sekarang kan. Bagaimana cara kita untuk bisa mengisi atau memeriahkan ya kemerdekaan kita ini di era seperti ini, Wan. Di era pandemi seperti ini, di mana semua aktivitas kita terbatasi karena pandemi, karena COVID dan lain sebagainya. Nah, kira-kira paling tidak kita mau memeriahkannya itu seperti apa gitu loh. Dulu kan ketika 17-an gini kan ada lomba. Ya. Lomba makan kerupuk pakai mie ayam. Oh enggak ya? Enggak ada. Mie ayam Nah, buat itu apa? itu makan mie ayam aja tuh. Itu yang makan penontonnya. Nonton lomba itu baru makan mie ayam. Ada makan kerupuk, ada lomba kelereng. Intinya segala perlombaan yang itu memeriahkan, antusias memeriahkan 17 Agustus gitu. Lah, ini adakah alternatif lain dari seorang Ridwan ini untuk bisa kita ya paling tidak mungkin kita Salah satu menjadi referensi Oke, mungkin simpel aja sih, Bang. Oh. Main TikTok. Oke. Iya. TikTok kan sekarang kan lagi sedang viral TikTok kan. nasionalis. TikTok nasionalis gitu. Buat apa? Buat konten tentang kemerdekaan atau Iya, gimana? bener banget. Termasuk kita ini juga ya? Iya, mungkin kita juga joget, tetapi di situ ada narasi-narasi perjuangan bangsa gitu. Oke. Mungkin kayak gitu. Kalau kita ingin menyelaraskan ya kehidupan di zaman sekarang di serba era digital ya kayak ginilah kita harus beradaptasi juga gitu. Dulu yang awalnya mungkin kita menghina TikTok, ternyata kita pandang ada manfaatnya juga ya gitu sebagai media pengetahuan gitu. Beneran udah sendiri dong, Mas. Tahu. Yang awalnya dulu benci TikTok, apa itu TikTok? Alay, tapi sekarang malah memakai Iya, TikTok. ikut lombanya. Oke. Astagfirullah. Itu nek istilah Jawa itu nek we gedeng yo nyanding. Lah, iya. Ketika kamu membenci, kamu Membenci, akan bersanding akan dengan bersanding, itu. Dulu kita menghujat aplikasi itu kan, tapi sekarang menjadi suatu genggaman yang tidak bisa terlepas malahan itu kan. Itu seperti pepatah Jawa itu. Jadi kita harus memeriahkan itu juga melalui digital. Iya. Melalui digital, melalui akun sosial media, Iya, melalui konten-konten yang tentunya positif tentang seputar kemerdekaan gitu ya, Wan ya. Iya, sebenarnya itu ini ya konteksnya mungkin agak terlalu jauh ya. Sebenarnya yang paling dekat itu pada diri kita sendiri. Kita sebagai seorang mahasiswa yang menuntut di suatu perguruan tinggi itu adalah sebagai upaya untuk mengisi kemerdekaan sebenarnya. Karena salah satu cita-cita dari bangsa Indonesia itu sendiri adalah memajukan di bidang pendidikan, dan kita berusaha untuk turut mensukseskan cita-cita pemerintah Indonesia Dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa Iya, itu ya. terutama itu ya mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Paling tidak kita tidak lupa dengan sejarah kita. Kan banyak sekali banyak sekali kasus bahwa anak-anak di bawah kita itu lupa dengan sejarah yang ada. Nah, ini saya mau masuk di situ nih. Tapi wis mbok kamu sudah masuk itu. Ya, iya. Nah, ini saya masuk di situ. Ya. Urgensi sejarah dengan rasa nasionalisme. Itu gimana korelasinya atau kaitannya atau pengaruhnya? Apa sih pentingnya sejarah, dan apakah dengan kita mempelajari sejarah itu muncul rasa nasionalisme gitu? Gimana? Oke, baik. Mungkin dalam kehidupan ya kita lihat gitu. Mengapa kita benci seorang? Nah, Kenapa kita benci seseorang? iya, mengapa kita benci seorang? Karena sebelumnya itu ada peristiwa yang membuat kita benci. Seperti itu. Itu analoginya ya. Pasti analoginya. ya. Nah, mengapa kita suka sama orang? Mungkin ada sebelumnya itu ada sebuah kontak fisik ataupun kontak mata yang membuat kita itu tertarik sama orang tersebut. Ketemu di kantin. Ada penyebabnya gitu ya maksudnya. Iya, benar banget.
Nah, kalau korelasinya dengan pertanyaan Mas tadi, apa sih urgensi sejarah, hubungannya sejarah dengan masa sekarang? Ketika kita melihat masa lalu, kita punya gambaran untuk bagaimana kita membuat kebijakan, kita membuat suatu keputusan, dan bahkan kita juga bisa belajar dengan pengalaman-pengalaman yang telah terjadi gitu. Jadi, misalkan ya pada waktu penjajahan mungkin kita diajarkan untuk bisa menerima nasib, dan akhirnya di konteks sekarang ketika kita melihat masyarakat Jawa pada waktu dulu ataupun masyarakat Indonesia pada umumnya dijajah, maka kita harus mempertahankan rasa kemanusiaan kita gitu. Oke. Iya, karena pada era-era sekarang, apalagi era pandemi ya, rasa kemanusiaan itu sangat Dibutuhkan. penting, sangat dibutuhkan ketika melihat saudara-saudara kita yang mungkin untuk makan saja itu tidak bisa gitu. Nah, kondisi masyarakat yang tidak bisa makan ini sebenarnya juga mirip-mirip sama dengan pada masa zaman penjajahan gitu. Hanya saja yang menjajah yang dulu manusia, yang sekarang COVID gitu ya. Iya, COVID gitu. Yang jajah sekarang virus. Tapi konteksnya juga sama. Juga gitu. sama. Iya. Nah, dan efeknya pun kurang lebih sama seperti itu juga gitu ya. Iya, sama-sama kita lapar, butuh makan, Iya, dan juga kita juga butuh bantuan gitu. Kondisinya seperti itu. Terpenjarakan, tersengsara. Kok kamu mendramatisir? Enggak lah, kan tadi loh. Saya itu cuma mendambakan karena kita di kolonialisme oleh COVID kan. Iya. Jadi dengan kita mempelajari sejarah, seperti kata Bung Karno ya, jas merah gitu kan. Jangan pernah melupakan sejarah gitu. Oh, toh bener toh? Iya. Singkatannya itu. Secara otomatis kita akan menumbuhkan rasa kemanusiaan, rasa merawat bangsa, rasa cinta terhadap sesama, dan juga rasa nasionalisme itu sendiri begitu ya, Man. Iya, benar banget. Terus kalau mengisi kemerdekaan dengan cara mengecat pesawat terbang dengan warna merah putih itu gimana? Wow. Enggak ini saya baca berita di beberapa waktu yang lalu ini kan ya, kita update ya. Dikutip dari kompas.com ya, Kepala Sekretariat Presiden Kasetpres Heru Budi Hartono menjelaskan alasan mengapa warna merah putih dipilih saat pengecetan ulang pesawat kepresidenan. Terus Heru juga mengonfirmasi bahwa biaya pengecetan pesawat yang ditaksir mencapai 2 miliar tersebut benar. Waduh. Nah, kalau menurut kalian gitu, apakah itu juga termasuk dalam memeriahkan suasana kemerdekaan atau gimana gitu loh? Oke. Waduh. Menghela nafas ya. Loh, kita harus positive thinking dong. Positive thinking gitu. Barangkali dengan mengecat pesawat, wah merah putih gitu kan. Imun kita naik, terus sakit kita sembuh gitu kan. Mungkin barangkali seperti itu. Oke ya, tapi yang pasti anak-anak sejarah itu diajarkan bukan berbicara baik dan benar, tapi kita berbicara bagaimana kita menyangkutkan korelasi yang ada dengan mungkin dengan pengetahuan juga gitu. Kalau kita lihat ya dengan pengecetan pesawat itu mungkin ini ya salah satu bentuk ya inilah kebebasan berekspresi dari pemerintah itu sendiri, karena kebebasan berekspresi, bos. Itu kan juga diatur dalam undang-undang, sehingga pemerintah juga bebas mungkin mengapresiasikan kemerdekaan ini dalam bentuk pengecetan mungkin. Oke. Tapi kalau dari segi moral ya, segi moral kita di kondisi pandemi kita butuh banyak sekali bantuan uluran tangan dari pemerintah, mungkin juga tidak pantas ya, pantas untuk mungkin diperlihatkan atau ditujukan ke masyarakat kelas bawah gitu, karena masyarakat kelas bawah itu juga butuh uang, butuh makan gitu. Mengabur-gaburkan 2 miliar untuk mengecat pesawat. Iya, saya saja. Tapi gini, diskusi kita jangan provokatif ya. Diskusi kita harus positive thinking. Barangkali pemerintah tadi ya berekspresi secara bebas dan terbesit, wah ngecat pesawat aja lah gitu. Iya, mungkin karena pesawatnya juga lama tidak dicat, akhirnya dicat. Dan juga di laman tadi, laman ini saya baca memang kondisi pesawat itu sudah waktunya untuk
seperti apa ya? Diperbarui, di diganti upgrade cat ya. di catnya, dan kebetulan Waktu- membersamai gitu loh. ya, oke. Kebetulan juga pas dengan waktu kemerdekaan, makanya dicat merah putih. Tapi kok 2 miliar lah itu kan. Ya mungkin yang menjadi esensi kita ya ini sih, mungkin kita kawal aja ya untuk kedepannya ya. Heeh. Nanti karena kan di pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya kita dijamin untuk hidup bernegara, kemudian hidup di masyarakat oleh negara, maka itu yang menjadi poin tuntutan buat kita gitu. Seperti itu sih. Kita harus kritis juga aja. Ya, kita harus kritis gitu. Ini saya terbesit tiba-tiba ini tanpa saya rencanakan ini. Gimana? Iki kita nanti. Dan ini saya ingin mendapat tanggapan dari Hanif dan juga Ridwan gitu kan. Kita selesai di poin pesawat tadi ya. Kita masuk ke gini. Urgensi sejarah memang membawa kepada rasa nasionalisme gitu ya Bang ya. Gimana caranya untuk menyadarkan para pemuda di usia-usia seperti kita ini, kok justru malah berkiblat kepada Korea, berkiblat kepada India, berkiblat kepada Eropa dan lain sebagainya. Baik itu secara mungkin hanya pembahasaan, ya bahasa yang digunakan. Bahkan yang kalau akut itu sampai pakaian, sampai kamar, itu atribut-atribut yang itu di luar negara kita gitu. Seakan-akan kita kehilangan jati diri gitu ya. Nah, itu seakan-akan ya. Ini kalimatnya kan seakan-akan ya, bukan kehilangan betulan. Nggak tahu kalau bener. Wadaw. Jangan sampai. Kalau misalkan seperti itu ya jangan sampai. Tapi gimana? Ada tips dan pesan untuk para pendengar dimanapun kita berada ini, dimanapun mereka berada ini, supaya kita kembali kepada jati diri kita, mencintai tanah air. Indonesia juga nggak jelek-jelek amat kok gitu loh. Bahkan juga nggak jelek gitu loh. Bahkan juga nggak jelek dong. Gimana, Wan? Jangan sampai ya. Meskipun Hanif dulu mungkin. Iya, meskipun banyak sekali korupsinya ya. Wadaw. Untuk masalah korupsi kita bahas di pertemuan berikutnya. Ding tukang bakso di depan rumah. Waduh. Ampun. Gimana nih? Ya menurutku kalau soal nasionalisme harus tetap dijaga. Tapi tadi kalau cuma soal belajar bahasa asing itu nggak apa-apa. Apalagi bahasa Inggris yang notabene jadi bahasa internasional. Hal tersebut juga bisa jadi untuk kita mencari lapangan pekerjaan. Karena kalau kita bisa bahasa Inggris, terutama bahasa Inggris tadi, kita bisa melamar kerja di luar negeri, dan kita punya tadi link-link internasional tadi. Itu contoh satu. Kalau soal kita fanatik terhadap sesuatu hal, nah itu kurang tepat. Apalagi kita menghambur-hamburkan uang yang tidak ada feedbacknya, tidak ada manfaatnya. Feedbacknya ya hanya rasa suka itu ya. Hanya rasa lega. Karena kefanatikan kita tadi terhadap sesuatu hal tadi, kita membeli apapun yang mereka jual. Terus gimana berarti? Solusi yang bisa kamu tawarkan? Ya kita harus punya filter diri untuk memilah mana yang baik untuk kita dan mana yang cocok untuk kita. Tidak serta-merta hal yang baru dan hal yang terlihat tren tadi kita ikuti terus. Nggak harus seperti itu sih. Oke. Jadi kita jangan kok terus menerima segala pengaruh-pengaruh Korea, India, Eropa, Amerika begitu ya. Kucu-kucu tahai dan lain-lain. Karena kita punya identitas bangsa kita Indonesia, sendiri. iya tentu saja. Gitu. Dan kalau bukan kita nanti siapa lagi yang benar. Terus dari kamu Ridwan, secara sejarah gitu loh. Gini Wan, jangan sampai yang tertarik dengan sejarah itu hanya teman-teman sejarah. Jangan sampai, menurut saya gitu. Lah gimana, apa yang kamu bisa pesankan ke seluruh teman-teman ini? Karena ini yang mendengar ini sampai seluruh pelosok negeri. Waduh. Akhirat. Amin. Jangan sampai ya. Ya. Oke, kalau mungkin sebelum masuk ke inti ya, mungkin saya awali dengan sedikit kata pengantar dulu. Mungkin awalnya kalau kita lihat ini ya, pelajaran sejarah di Eropa ya, terutama ya, atau di dunia barat, itu menjadi salah satu pelajaran yang favorit gitu. Bahkan ada dari salah satu survei itu menyebutkan bahwa pelajaran sejarah itu pelajaran yang diminati nomor 2 gitu
di antara pelajaran-pelajaran yang lain ya di dunia barat. Oke. Dan itu karena urgensi dari sejarah itu sendiri itu sangat bermanfaat buat bangsa Eropa ya, masyarakat Eropa, karena masyarakat Eropa itu bisa mengenal jati diri mereka sendiri gitu. Dan kemudian kalau kita korelasikan dengan kondisi kita di Indonesia, mungkin kita langsung menyasar ke kurikulum kita ya. Kurikulum yang saya amati ya selama saya menjadi pelajar kemudian menjadi mahasiswa sekarang ini, mungkin kita dipersiapkan menjadi orang-orang yang terjun di dunia industri gitu. Oke. Iya, karena kalau kita lihat sejarah, kemudian ada filsafat dan rumpun-rumpun humaniora yang lain itu memang kita bekerja dalam sektor moral gitu. Kemudian dalam sektor yang lebih ke dalam aspek mentality gitu. Karena gimana ya kalau era sekarang, era mungkin dikatakan sebagai era kapitalis ya. Waduh ya. Pelajaran sejarah ini sangat tersisihkan gitu. Justru terkesannya ketika sejarah itu datang ngantuk kita. Iya, ngantuk. Karena mendongeng. Iya. Nah, lanjut dulu. Waduh. Kalau itu ini sih mungkin tergantung pembawaan dari gurunya. Oh iya, siap. Soalnya Penyampaian sejarah materi itu ini asik. kan. Iya. Aku juga ngantuk sih dulu. Oke. Nah, karena kudu kita sama. Iya, intinya kalau kurikulum sekarang ini nih Indonesia ya, itu dipersiapkan sebagai pekerja-pekerja di sektor industri. Nah, kemudian sejarah, dengan hadirnya sejarah dan filsafat itu sendiri sebagai penyeimbang sebenarnya, penyeimbang dari kapitalis itu sendiri gitu. Karena ketika seorang anak muda ataupun mahasiswa seperti kita lepas dari pelajaran-pelajaran sejarah, maka yang pertama kita tidak tahu asal usul dari kita sendiri gitu. Kita ini siapa atau terus kemudian baju apa yang melekat pada diri kita itu kita tidak tahu. Dan akhirnya seperti yang Anda katakan tadi, mengapa ke orang Indonesia itu banyak mengadopsi unsur-unsur dari Korea, kemudian budaya-budaya dari India, kemudian kebarat-kebaratan atau westernisasi bahasanya, itu karena kita kehilangan diri kita dan bahkan kita lupa dengan baju kita sendiri gitu. Oke. Itu yang menjadi suatu rangkaian identitas sebenarnya. Jadi dimulai dari mungkin mindset bahwa Anggapan jangan bahwa, hanya kita mencetak generasi untuk industrialisasi, Iya, benar. tapi juga mentality tadi tentang jati diri itu ya, dan Iya. sejarah telah peran yang kuat di sana. Iya. Gitu ya. Dan ini mungkin saya tambahkan lagi yang berwenang di sini untuk membuat kesadaran sejarah ataupun kesadaran budaya kita yang sangat kaya, yang terkenal budaya timur ini, itu bukan hanya peran dari budayawan ataupun dari guru-guru di sekolah. Ternyata peran dari orang tua, kemudian kita sendiri yang menumbuhkan lingkungan yang sadar tentang sejarah dan budaya itu juga sangat penting gitu. Bahkan orang sekarang lebih kenal artis luar daripada Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Iya, seperti itu. Tut Nyadin, kemudian Bung Tomo. Itu mereka lebih kenal artis-artis itu daripada serangkaian pahlawan yang memang mati-matian, bahkan sampai mati, bukan hanya mati-matian untuk mengibarkan bendera merah putih gitu. Dan kita harus menumbuhkan itu di dalam diri kita supaya tadi kita tidak lupa baju kita dan kita lebih menghargai para jasa-jasa pahlawan itu dengan tetap memegang jati diri bangsa, begitu ya, Man? Iya, benar banget. Dan banyak sekali ya sebenarnya dari tokoh-tokoh pendahulu kita tuh mengajarkan banyak sekali hal yang sebenarnya itu bisa kita gunakan, bisa kita jadikan pelajaran gitu. Seperti semboyan yang dicetuskan oleh Cokro Aminoto atau Haji Umar Said Cokro Aminoto yang terkenal dengan Satria Piningit, yang terkenal sebagai bapak guru bangsa yang melahirkan guru-guru bangsa yang lain. Itu Cokro Aminoto salah satu kalimat yang saya ingat itu adalah semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat, dan sekuat-kuat iman. Dan itu yang harus kita tanamkan pada diri kita sendiri. Bisa diulang. Oke. Sahabat. Ayo. Bisa diulang kalimatnya Cokro Aminoto tadi ya. Oke, Haji Umar Said Cokro Aminoto itu mengatakan sepandai-pandai ilmu, banyak sih kalimatnya, tapi yang saya ingat tuh sepandai-pandai ilmu, sepintar-pintar siasat, semurni-murni tauhid dan sekuat-kuat iman. Wah, luar biasa. Mantap sekali. Itu perkataan yang
makjeleb gitu ya rasanya, tapi dalam arti mengena sekali gitu loh. Dan itu sebuah prinsipil yang saya kira itu sangat luar biasa, sangat fundamental untuk kita terapkan itu begitu. Iya. Bahkan saya mendengar cerita dari Jenderal Sudirman yang rela paru-parunya satu itu rusak karena gerilya itu pun saya menjadi terharu gitu loh. Betapa luar biasanya, begitu menyentuh pengorbanan beliau itu sampai luar biasa seperti itu baru satu, belum pahlawan-pahlawan yang berada di seluruh pelosok negeri. Oke, terima kasih Ridwan Kurniawan dan juga Mas Hanif. Ini kita Nif, ini kita seperti sedang masuk ke mesin waktu dan kembali di masa lalu, kemudian kita kembali lagi ke sini gitu loh. Kita jadi time travel ya. Iya, kita seperti masuk ke masa lalu dulu, kemudian kita melihat situasi, melihat kondisi masa lalu, dan terus kita kembali lagi dan kita kembali di sini dengan pandangan-pandangan masa lalu itu, dan kita memperbaiki apa yang kurang seperti evaluasi itu. Tentu saja. Ya, closing statement dari saya bahwa dulu ketika kemerdekaan itu tercapai, kita tarik dari sudut pandang keagamaan karena basic saya adalah dari keagamaan, bahwa syajarah itu kan berasal dari kata syajaratun, artinya akar gitu ya kan. Enggak pohon tuh. Syajaratun. Syajaratun ini pohon tapi mesti memiliki akar yang sangat kuat gitu loh. Dan dulu peran yang saya kira paling mengakar itu tidak lepas dari peran para ulama, ya kan? Peran para kiai yang tentunya mereka juga bukan hanya bersifat agamis tetapi juga sekaligus nasionalis. Berandil juga tentu saja. Ikut andil dalam kemerdekaan kita. Jadi ketika kita mencintai negara, kita juga mencintai agama kita sendiri begitu. Sampai mencetuslah revolusi jihad yang dinaungkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu dengan kalimat yang sangat populer itu kan, hubbul waton minal iman, mencintai tanah air itu sebagian dari iman kita sendiri. Jadi bagi kita yang beragama Islam tentunya, dan saya kira seluruh agama di Nusantara ini, di Indonesia ini, bahwa mencintai tanah air itu juga merupakan sebagian dari iman kita, sebagian dari kekuatan tauhid kita. Begitu. Terima kasih, diskusi yang luar biasa, diskusi yang cukup menarik, dan pengetahuan-pengetahuan yang saya kira cukup bermanfaat bagi kita semuanya untuk kita dengarkan. Begitu ya, Wan? Siap. Terima kasih atas pengetahuannya dan juga waktunya, dan juga Mas Hanif yang telah menemani saya. Silahkan untuk teman-teman sekali lagi menyimpulkan, mengambil manfaatnya sendiri dari diskusi panjang yang kita obrolkan. Dan jangan lupa lagi yang penting subscribe. Jangan lupa subscribe, like dan komen dan juga share gitu ya. Benar. Berpendapat apapun di sini boleh. Ya. Jangan toksik. Iya. Supaya kita semangat untuk tetap membuat konten diskusi yang bermanfaat. Iya. Kami butuh dukungan kalian semuanya. Intinya semangat untuk menebar kebaikan. Merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.